Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ocha Dinda Iswika, mahasiswa Prodi Perpustakaan dan Sains Informasi. Saya merupakan peserta kuliah kerja nyata mandiri periode 91 Universitas Bengkulu. Seperti yang kita ketahui, toga merupakan singkatan dari tanaman obat keluarga atau dikenal dengan apotik hidup. Toga merupakan tanaman yang ditanam pada area di sekeliling rumah dan halaman rumah, ditempatkan dalam pot atau ditanam pada kebun yang luasnya berukuran kecil. Adapun manfaat utama dari menanam tanaman obat keluarga antara lain sebagai obat alami untuk keluarga, dapat mempercantik hunian kita, dapat menjadi lahan bisnis di mana hasil tanaman yang melimpah dapat dijual, dapat menjadi campuran untuk membuat jamu tradisional, dan sebagai bahan pelengkap untuk memasak makanan sehari-hari. Banyak sekali jenis-jenis tanaman obat keluarga, seperti jahe, kunyit, temulawak, seledri, lengkuas, kencur, sirih, daun kemangi, dan masih banyak yang lainnya. Di masa pandemi virus COVID-19 saat ini, kita harus dapat menjaga kesehatan kita dan meningkatkan imun tubuh agar tidak mudah tertular oleh virus COVID-19 ataupun bakteri lainnya. Untuk meningkatkan imun tubuh, kita dapat memanfaatkan tanaman toga yang ada di lingkungan kita, yaitu dengan mengolah hasil dari tanaman toga menjadi ramuan herbal dalam bentuk minuman yang menyehatkan. Sebelum kita mulai cara pembuatannya, kita akan mengenal bahan-bahan yang akan kita gunakan. Yang pertama adalah kunyit. Kunyit memiliki kandungan yang dapat berfungsi sebagai antimikroba, antifugal, antiinflamasi, dan antioksidan yang cukup tinggi. Ini yang membuat kunyit dapat menangkal radikal bebas berbahaya yang dapat menyerang tubuh. Yang kedua yaitu jahe. Kandungan fenolik dalam jahe berfungsi untuk meredakan gejala iritasi gastrointestinal, menstimulasi air liur, mencegah terjadinya kontraksi pada perut, hingga membantu pergerakan makanan dan minuman selama berada di pencernaan. Jahe juga disebut sebagai karminatif, suatu substansi yang dapat membantu mengeluarkan gas berlebih yang ada di sistem pencernaan. Yang ketiga yaitu serai. Serai memiliki sifat anti jamur dan antibakteri. Serai dapat menghambat bakteri dan pertumbuhan jamur. Karena itu, serai bisa diterapkan pada luka luar. Serai juga kaya antioksidan. Tanaman ini dapat mendorong hati dan pankreas untuk lebih cepat mengeluarkan racun. Serai mengandung zat yang memiliki sifat antidepresan. Ini bermanfaat bagi mereka yang hatinya lagi galau, berada dalam kondisi cemas dan depresi. Kandungan vitamin A dalam serai membuatnya bermanfaat untuk masalah kulit, seperti jerawat. Ini dapat membantu mencerahkan kulit. Yang keempat yaitu jeruk nipis. Beberapa manfaat jeruk nipis antara lain untuk meningkatkan daya tahan tubuh, obat batuk tradisional, atau campuran jamu tradisional karena kandungan vitamin C yang tinggi. Selain itu, dalam jeruk nipis juga terdapat kandungan kalsium, fosfor, zat besi, vitamin A dan vitamin B1, karbohidrat, kalsium, dan energi. Manfaat jeruk nipis lainnya juga dapat melancarkan pencernaan, mengurangi risiko penyakit jantung dan diabetes, mengatasi gangguan pernapasan dan radang sendi, dan sebagai obat alami pereda batuk. Yang kelima yaitu temulawak. Temulawak dikenal sebagai herbal yang ampuh meningkatkan nafsu makan, sehingga banyak digunakan sebagai bahan pembuatan obat. Temulawak mengandung serat yang dapat memulihkan kebugaran tubuh dan minyak asiri yang dapat meningkatkan fungsi ginjal. Kandungan kurkumin pada temulawak dapat membantu melancarkan proses pencernaan dan mencegah pembentukan batu empedu. Rutin konsumsi jamu temulawak juga dapat membantu mengeluarkan toksin dari dalam tubuh, berkat kandungan palendren di dalamnya. Temulawak aman dikonsumsi selama dalam batas wajar dan tidak lebih dari 18 minggu berturut-turut. Yang keenam yaitu kayu manis. Kayu manis sangat kaya akan antioksidan polifenol. Polifenol dapat membantu mencegah pembekuan darah, mengurangi kadar gula darah, dan menurunkan risiko penyakit jantung. Senyawa ini juga dapat meningkatkan fungsi otak,
meningkatkan pencernaan dan menawarkan perlindungan terhadap kanker. Yang ketujuh yaitu gula merah. Gula merah ternyata dapat membantu Anda dalam memurnikan darah pada tubuh. Kandungan folat serta zat besi yang diperlukan oleh tubuh dapat diperoleh melalui gula merah. Mengkonsumsi cukup gula merah akan membuat tekanan darah menjadi normal kembali. Kadar potasium yang ada pada gula merah cukup tinggi. Hal ini dapat membantu meningkatkan metabolisme pada tubuh Anda. Yang kedelapan yaitu madu. Madu adalah sumber karbohidrat yang baik untuk tubuh. Nektar yang merupakan bahan utama pembentukan madu terdiri dari sukrosa dan air. Lebah menambahkan enzim yang menciptakan senyawa kimia tambahan dan nilai gizi madu sehingga menjadi karbohidrat. Kandungan inilah yang membuat madu sangat baik dikonsumsi untuk penambah energi. Ramuan herbal empon-empon. Adapun bahan yang diperlukan dalam membuat minuman herbal empon-empon yaitu 2 jari jahe, 2 jari kunyit, 2 jari temulawak, 1 batang serai, 1 kayu manis, gula merah secukupnya, dan madu secukupnya. Untuk cara pembuatannya, cuci jahe, kunyit, sereh, dan temulawak sampai bersih tanpa harus mengupas kulitnya. Iris kasar jahe, kunyit, dan temulawak dan serut halus gula merah. Lalu, masukkan semua bahan kecuali madu ke dalam panci. Kemudian, masukkan air kurang lebih sebanyak 3 gelas ke dalam panci. Selanjutnya, rebus hingga mendidih kurang lebih 20 menit dengan api kecil. Setelah itu, saring air rebusan ke dalam gelas. Lalu tambahkan madu sesuai selera. Kemudian aduk rata, lalu tunggu hingga ramuan cukup hangat dan ramuan herbal empon-empon siap untuk dinikmati. Ramuan herbal Ultimate Water. Adapun bahan yang diperlukan dalam pembuatan Ultimate Water yaitu 2 ruas kunyit, 2 ruas jahe, 1 batang serai, 1 jeruk nipis, dan madu secukupnya. Untuk cara pembuatannya yaitu bersihkan kunyit, jahe, dan serai tanpa harus mengupas kulitnya. Cuci semua bahan dengan bersih kecuali madu. Iris kasar kunyit dan jahe, kemudian geprek serai. Kemudian, masak air secukupnya. Saat mendidih, kecilkan kompor, lalu masukkan kunyit, jahe, dan serai ke dalam panci. Diamkan sekitar 5 menit.
Kemudian, tuangkan ke dalam gelas, lalu diamkan rebusan hingga suhu air sedikit hangat. Lalu masukkan perasan jeruk nipis dan madu secukupnya saat akan diminum. Dan ramuan siap untuk dinikmati. Ramuan herbal yang telah dibuat memiliki manfaat, yaitu untuk membantu meningkatkan imun tubuh kita di saat pandemi COVID-19. Dalam meningkatkan imun tubuh, selain mengkonsumsi ramuan herbal secara benar, kita juga harus menerapkan pola hidup bersih dan sehat seperti mengkonsumsi makanan bergizi, menjaga kebersihan lingkungan, dan melakukan olahraga rutin, serta melakukan kegiatan sesuai dengan protokol kesehatan. Semoga tutorial yang saya bagikan dapat bermanfaat, dan semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Stay safe, stay healthy, stay strong, and stay at home. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.